Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbicara tentang apa itu slope atau gradient dan slope intercept. Jadi saya akan belajar dua bab ini untuk mereview apa itu slope dan apa itu slope intercept. Yang pertama kita akan belajar tentang slope atau yang disebut sebagai namanya gradient. Saya ketuk di bagian slope-nya, kemudian akan tampil grafik seperti ini, ya. Kemudian ini ada fiturnya, ini adalah persamaan gradien yang terbentuk. Ini udah langsung ada rumusnya dan ini yang sudah besarnya. Di sebelah bawahnya ini ada dua buah titik yang kamu bisa letakkan dan ini akan langsung keluar angkanya. Tuh kayak gitu ya. Keren banget tanpa kita harus ngitung capek-capek. Dan ini ada mata yang bisa kamu ketak-ketuk, hilang ada. Tuh keren banget kalau menurut aku. Jadi bisa. Oke, itu cara singkat penggunaan aplikasinya. Kita akan belajar tentang kemiringan. Kemiringan kalau kita lihat adalah perbandingan antara perubahan di delta Y dengan perubahan dengan delta X. Maka kalau lihat di titik ini 4 kurang 2, ini kalau kamu tahu dari mana 4 dari mana 2, kamu tinggal, ini ada yang hijau. Ya, ini kan gambar hijau ya. Ini yang hijau, kemudian ini ada yang ungu. Nanti kamu tinggal samain di grafiknya aja nih, ya. Berarti yang hijau ini adalah yang titik ini, yang ungu adalah yang titik yang ungu. Tuh kayak gitu. Oke, aku coba kasih tambahan titik sini bantuan. Oke, udah ini. Oke, itu 1 2 ya. Tuh kayak gitu. Ada yang hijau, ada yang ungu. Tuh kayak gitu. Nah, aku kali udah tahu semuanya, maka ini gradiennya adalah 2. 2 dari mana? Ya gampang ya. Tinggal 4 kurang berarti 4 ya. Kan delta Y per delta X, maka 4 dikurang 2 ya, persamanya dikurang 3. 4 kurang 2, 3 kurang 1, ini udah ada rumusnya, ini udah ada dijelaskan bagaimana cara melakukan perhitungannya. Itu yang disebut sebagai tingkat gradien. Aku nggak coba fokus ke sana, aku coba memastikan bahwa yang namanya tingkat gradien adalah perbandingan antara perubahan delta Y dengan perubahan dengan delta X. Itu yang paling penting. Kurang menantang kalau dua-dua karena dia satu. Bagaimana kalau aku buat sedikit seperti ini? Maka slope-nya pasti akan berubah kan? Ya. Tuh kayak gitu. Slope-nya akan berubah menjadi seperti ini. Aku akan coba bahas. Aku coba print screen dulu. Oke, aku coba zooming di sini. Nah, yang disebut sebagai yang namanya gradien itu adalah sudah diilustrasikan dengan baik perubahan antara titik 3 dan 4. Cara menentukan gradien sebuah garis adalah kamu tentukan dulu dua titik yang ada pada garis tersebut. Misalnya kamu punya persamaan garis lurus, kamu tentukan dulu titik-titiknya. Kebetulan titiknya sudah ada, titik yang ungu saya sebut saja sebagai titik pertama, ini adalah titik kedua. Setelah kamu tentukan titik satu, titik kedua ini dalam satu buah garis, kamu tentukan di mana titik asalnya. Oke, titik asalnya misalnya daerah ungu ya. Maka ini daerah ungu. Maka kalau kita mau lihat berapa sih gradiennya, tinggal kamu hitung saja. Ya, berarti ungu ini akan mengarah ke hijau. Ungu akan mengarah ke hijau. Berapa perubahan gradiennya atau berapa slope-nya? Tinggal kita lihat. Maka kan perubahan delta Y-nya ya. Nah, perubahan delta Y ini mengarah kemana nih? Mengarah ke atas, ya enggak? Ini ke atas nih. Ya. Kalau perubahannya ke atas, maka dikatakan perubahannya positif. Maka gradien M-nya adalah positif. Itu besarnya berapa? 3. Ingat ya, dari titik asal ke titik tujuan. Besarnya adalah 3. Kemudian kita akan dibagi dengan delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y dibagi dengan delta X. Nah, delta X-nya adalah pergeseran. Pergeserannya kemana? Pada sumbu X. Sumbu X-nya bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan ini mengarah ke positif. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau mengarah ke atas dia mengarah ke positif. Maka perubahannya adalah slope-nya adalah 3/4. Itu cara mudah ya. Jadi caranya seperti itu. Yang pertama, tentukan dua titik dalam sebuah garis. Kemudian kamu perhatikan bentuk perubahan yang terjadi. Inilah yang disebut sebagai gradien, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai namanya slope. Aku coba balik lagi. Ini kayaknya udah nggak perlu. Kita balik lagi ke aplikasi. Aku akan coba demoin lagi. Saya akan coba untuk hilangkan slope-nya. Oke, saya akan coba minimize juga ini. Saya akan kecilkan. Maaf. Tertekan. Saya akan coba hilangkan. Kita akan nebak berapa gradiennya. Aku buat asal misalnya kayak gini. Misalnya kayak gitu. Berapa gradiennya?
Nah, ini coba kamu tentuin berapa gradiennya. Aku coba print screen. Kita akan hitung berapa besar gradiennya. Bagaimana tadi caranya menentukan gradien? Caranya adalah sama ya, menentukan titik asal dulu. Kan gradien itu apa tadi? M sama dengan delta Y per delta X. Cara gampangnya adalah kamu tentukan dulu titik asalnya. Titiknya adalah titik 1 dan titik 7, titik awal dan titik tujuan. Kita akan lihat berapa gradiennya. Caranya adalah perubahan deltanya kita lihat, maka titik ungu ini akan mengarah ke titik hijau. Maka pertemuannya di sini ya. Ya enggak? Untuk menuju titik hijau, maka dia harus titik ungu ini harus naik ke berapa? Ke atas. Ke atas jauh berapa titik? 1 2 3. 3 titik ya. Berarti kita maju ke plus 3. Kemudian dia akan bergeser ke kanan sebanyak berapa kotak nih? 1 2 3 4. Berarti 4 kotak. Maka isinya adalah 3/4. Maka gradien dari tingkat kemiringannya adalah 3/4. Tuh, caranya kayak gitu ya. Kita akan coba cek di aplikasi. Oke, kita coba cek di aplikasi. Apakah betul 3/4? Tinggal kita aktifkan saja slope-nya. Betul ya, 3/4 dan kita buka. Betul. Gradiennya adalah 3/4. Kurang lebih itu dulu. Ada pertanyaan silahkan.